Jadi sebaiknya untuk kelompok yang belum divaksinasi jangan dulu dikirimkan ke sekolah. Iya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Para pendengar podcast Seksi Ansietas PPPDAS KJI, pada episode kali ini saya bakal membahas tentang cemas pada anak mau masuk sekolah nih. Katanya kan pandemi sudah mulai menurun dan anak-anak bakal dimasukkan kembali dengan belajar tatap muka. Jadi untuk membahas topik kali ini saya sudah kedatangan seorang dokter yang di tengah kesibukannya nih masih menyempatkan diri untuk hadir dalam podcast ini. Beliau adalah Dr. Inge Nadia Dinianti Lubis, PhD spesialis anak. Beliau juga merupakan seorang wakil dekan dari Fakultas Kedokteran USU. Gimana dokter kabarnya hari ini? Kabar baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga dokter. Terima kasih dokter ya sudah mau menyempatkan waktunya nih dok. Sama-sama. Untuk berbagi informasi nih dok. Jadi ini langsung saja dokter ya. Saya mau nanya nih sebelum masuk kita ke topik ini dok. Kebijakan tentang vaksin COVID pada anak dok. Bisa ceritakan sedikit nggak dokter? Iya, jadi memang saat ini kita sudah merekomendasikan untuk pemberian vaksinasi pada anak. Pertama kali itu dimulai dari usia remaja, di usia 12 sampai 18 tahun, ya di bawah 18 tahun, yang diberikan dengan dosis yang sama seperti pada dewasa, yaitu dengan vaksinasi Sinovac. Nah, tapi kalau kita secara ilmiah kita tahu beberapa vaksin itu memang secara sudah ditemukan keamanannya juga untuk pada usia remaja ini, yaitu vaksin Pfizer dan Moderna. Jadi di luar negeri di mana mereka menggunakan jenis vaksin yang lain, kedua vaksin itu juga bisa digunakan. Tetapi saat ini dari pemerintah Indonesia hanya merekomendasikan untuk pemberian Sinovac pada remaja. Jadi dosisnya masih tetap sama ya dok ya? Dosisnya tetap sama. Seperti orang dewasa dokter ya? Iya. Jadi dok, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri dok, apa ada syarat dok yang ditentukan untuk digelarnya kembali belajar tatap muka ini dok? Ya, jadi kalau memang untuk pembelajaran tatap muka ini ada beberapa persyaratan yang harus kita nilai. Satu, yang pasti kita menilai bagaimana kesiapan daripada sekolah itu sendiri. Dan selain kesiapan sekolah, kita harus melihat bagaimana angka yang terjadi di daerah wilayah tempat akan diadakannya sekolah tadi. Jadi untuk melihat apakah memang kasus masih banyak ditemukan ataupun kasus sudah menurun, itu merupakan persyaratan epidemiologi yang pertama. Lalu kita lihat kembali ada persyaratan sekolah tadi. Jadi kalau persyaratan sekolah termasuk diantaranya apakah sekolah tersebut sudah membuat satgas sekolah atau tidak. Jadi yang memang harus bisa memantau keamanan daripada protokol kesehatan nanti di sekolah itu sendiri. Ya. Ada satgasnya gitu. Ya, harus dibentuk. Jadi kalau misalnya nanti terjadi kasus ataupun lonjakan kasus di sekolah, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Apakah sekolah ditutup kembali ataupun hanya satu kelas yang ditutup, ya. Benar. Dan siapa saja yang harus di tracing. Dan lalu bagaimana apakah yang terinfeksi baik guru ataupun siswa ataupun tendik itu harus dirujuk kemana? Apakah ke rumah sakit atau cukup untuk menjalani isolasi mandiri. Nah, itu salah satu persyaratannya. Sebetulnya kalau kita mau lihat banyak sekali persyaratan yang harus dinilai ya. Jadi kesiapan sekolah itu termasuk satu ruangan itu berapa jumlahnya, perbagian jadwal ya. Jadi tidak mungkin lagi jadwal yang sama seperti sebelum pandemi. Benar, dok. Nah, dan juga untuk alur masuk dan keluar daripada siswa. Karena biasanya kita tahu kan sama juga kayak udah dulu kalau pulang sekolah itu paling suka ngumpul-ngumpul langsung pulang. Jadi itu yang harus dihindari. Jadi untuk yang masuk di shift kedua mungkin ada jaraknya dengan yang shift pertama. Jadi yang shift pertama bisa pulang dulu baru masuk yang berikutnya. Itu kalau ada 2 shift di sekolahnya. Jadi menghindari yang namanya kerumunan tetap dokter ya. Gitu. Iya dok. Jadi ini sebagai orang tua nih dokter, informasi apa sih yang harus kita berikan terkait dengan pandemi ini? Karena kan banyak nih anak-anak cuman sebut COVID, corona, tapi sebenarnya nih sebagai orang tua info apa nih yang bisa kita berikan dokter? Ya, sebenarnya yang harus disampaikan untuk saat ini ya, walaupun secara epidemiologi jumlah kasus sudah sangat menurun, kita mesti harus tetap ingat bahwa COVID-19 itu masih ada. Memang jumlah kasusnya sangat-sangat rendah sekali. Mungkin peran daripada cakupan vaksinasi kita yang sudah semakin baik. Benar, dan yang kedua, kita sudah baru dilanda gelombang kedua akibat varian Delta. Sehingga banyak sekali orang yang terpapar.
Jadi salah satu penelitian yang dilakukan di Kota Medan sendiri menunjukkan orang-orang yang belum divaksinasi pada saat kita melakukan pemeriksaan antibodinya untuk melihat apakah sudah ada kekebalan yang umumnya didapat dari vaksin ataupun infeksi alami. Nah, 70% itu sudah mempunyai kekebalan, padahal belum pernah divaksin. Divaksin, iya. Jadi menunjukkan akibat gelombang kedua ini banyak sekali orang yang terpapar. Oh iya benar. Baik dia menyadari dia terinfeksi ataupun tidak. Iya. Nah, dengan adanya cakupan vaksinasi yang tinggi saat ini di Kota Medan sudah hampir 80%, maka mungkin kalau kita lihat kekebalan di masyarakat akibat vaksinasi dan juga infeksi alami itu mungkin sudah mencapai 90%. Makanya herd immunity mungkin sudah terbentuk. Sudah terbentuk ya dokter. Makanya angka infeksi sekarang sangat rendah. Tapi herd immunity itu bukan terjadi terus-menerus. Pada suatu saat nanti akan menurun lagi kekebalannya. Makanya kita tidak bisa bilang COVID-19 sudah berakhir. Karena nanti akan ada resiko kejadian kasus COVID-19 meningkat lagi. Atau gelombang selanjutnya gitu dokter ya. Jadi orang tua itu harus berperan untuk mengingatkan kepada anak-anaknya bahwa kita tetap harus waspada. Iya, jangan lalai dokter ya. Karena udah nurun nih, bolehlah buka masker segala macam. Protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Iya, baik dokter. Jadi ini dok, tadi terkait juga dengan vaksin yang katanya kan memang sudah aman untuk anak di 12 sampai 18 tahun nih dokter. Jadi untuk anak-anak yang kayak saya nih punya balita dokter ya, apa sebaiknya kan belum dapat vaksin nih dokter, apa sebaiknya sudah boleh saya pautkan atau kelompok belajar gitu dok, atau masih di rumah saja nih dok amannya? Iya, jadi saat ini sebetulnya dari bulan November Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sudah merekomendasikan untuk vaksinasi di usia 6 sampai 12 tahun. Jadi untuk usia yang lebih muda sudah boleh, tetapi kita masih menunggu persetujuan dari pemerintah yang katanya akan mulai dilakukan vaksinasi pada kelompok ini di tanggal 24 Desember nanti. Nah, jadi untuk yang anak yang lebih muda sudah boleh, tapi untuk anak usia PAUD itu juga masih belum. Iya dong. Jadi sebaiknya untuk kelompok yang belum divaksinasi jangan dulu dikirimkan ke sekolah. Iya dong. Karena pada saat semua orang sudah terimunisasi ya, kelompok yang lebih tua, maka kelompok-kelompok tersebut mempunyai perlindungan yang lebih. Akhirnya virus itu atau kejadian itu akan lebih banyak di kelompok yang belum tervaksinasi. Dan kalau kita membawa mereka kembali ke tempat umum, resiko untuk terpapar itu akan menjadi lebih tinggi. Iya benar dok. Meskipun sampai saat ini dikatakan resiko infeksi pada anak lebih ringan, kita harus ingat bahwa di Indonesia kejadian COVID-19 dan kematian itu yang tertinggi di Asia Pasifik. Oh, pada anak ya dok? Pada anak ya. Jadi walaupun pada anak lebih sedikit, lebih ringan atau lebih jarang dibandingkan dewasa, untuk negara-negara lain untuk kejadian kita tertinggi di dunia, untuk kematian kita tertinggi di Asia Pasifik. Kenapa kematian kita tertinggi? Kita belum tahu, mungkin anak-anak Indonesia lebih banyak yang malnutrisi. Mungkin lebih banyak yang punya TB atau penyakit-penyakit lainnya. Makanya itu yang harus kita lihat nantinya, kenapa pada anak-anak Indonesia kasus-kasusnya itu bukan hanya lebih sering tetapi juga lebih sering lebih berat. Oh gitu ya dok ya, masih harus dipelajari lebih lanjut nih dokter ya. Ya dok, jadi salah satu nih dokter langkah untuk menghindari atau mencegah kita terinfeksi kan meningkatkan daya tahan tubuh nih dokter. Iya. Jadi pada anak-anak apa yang bisa kita lakukan nih dok untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya nih dokter? Ya, jadi mungkin untuk menjaga kesehatan bukan hanya saja kesehatan fisik ya, tetapi juga kesehatan mental. Ya, benar, yang pasti kita memastikan bahwa nutrisi anak tersebut cukup. Iya. Jadi makan banyak belum tentu sehat ya. Iya. Makannya harus seimbang itu dia iya, tadi. Iya, benar, betul. Terus memberikan suplemen yang berlebihan itu juga tidak baik karena bisa menyebabkan hipervitaminosis yang justru nanti berdampak yang kurang sehat. Iya. Jadi sebetulnya semuanya serba cukup saja itu cukup baik. Kalau anaknya makannya seimbang, maka suplemen-suplemen vitamin itu tidak diperlukan. Tidak diperlukan ya dok. Karena pada dasarnya kita biasanya memberikan suplemen itu pada anak yang memang kesulitan makan. Kalau makannya sudah baik, cuman sekarang saya tahu banyak sekali orang tua yang khawatir anaknya sehat pun dikasih vitamin A, vitamin semua, vitamin C, vitamin D semua dikasih vitamin E. Nah, padahal makannya cukup ya kan, jadi tidak perlu, atau lagi nanti ditambahin beli susu ini, beli, jadi akhirnya anaknya gimana? Anaknya obesitas. Ditambah yang memang semua masih daring, belajar dari rumah, kurang aktivitas gitu ya dokter. Jadi harus keseimbangan tadi nutrisi, lalu keseimbangan aktivitas. Jadi tetap diajak bermain di luar, jangan semua di depan, tetap harus ada
batasan waktu untuk screen time-nya itu tadi. Iya benar dokter. Dan tidur yang cukup juga tadi, itu dia. Jadi dok, malah memang selama pandemi ini anak-anak lebih dibebaskan itu untuk megang yang namanya iPad, iTab atau segala macam HP dokter ya. Ya makin pintar udah megang semuanya sendiri. Iya dokter, jadi kan memang kadang-kadang orang tua itu kan bingung nih kegiatan apa lagi yang bisa kita lakukan di rumah gitu dokter ya. Dan untuk suplemen tadi ini menarik nih dokter, karena kan banyak sekali orang tua panik nih di rumah, kasih stok vitamin segala macam diberikan, padahal sebenarnya tidak harus dokter ya. Iya, sama juga sebetulnya mungkin sama dewasa. Banyak sekali dewasa yang mulai mengkonsumsi segala vitamin. Ya di satu sisi mungkin lebih baik karena memperhatikan kesehatan fisiknya. Jadi mulai berolahraga, berjemur dan juga makan yang lebih sehat dengan suplemen. Tetapi kita tidak boleh juga sampai berlebihan atau tidak mencari informasi yang sebenarnya. Banyak sekali sebetulnya itu kan didapatkan dari WA ataupun dari sumber yang kurang terpercaya. Banyaknya hoax gitu dokter ya. Jadi kita harus lebih pintar lagi menyaring dokter ya, info yang memang benar-benar udah terjamin nih kebenarannya gitu dokter ya. Jadi dok, kalau pada anak nih dok, sedikit kita singgung masalah COVID-nya nih. Pada anak biasanya gejala yang paling sering dijumpai nih dok, ada nggak? Udah gitu kan sekarang kan variannya banyak nih dokter. Ada yang Delta, sekarang ada lagi yang namanya Omikron dokter. Jadi pada anak gejalanya sama atau gimana dok? Jadi kalau pada anak-anak untuk pertama kali yang dari Wuhan, 40% itu asimptomatik tanpa gejala. Baru 30% itu gejala ringan. Iya dok. Jadi gejala ringan itu termasuk batuk ya kan, demam, lalu diare. Itu yang paling sering muncul pada anak, ataupun pilek juga. Nah, sisanya itu hanya 4% yang mempunyai gejala berat sampai kritis. Jadi sedikit sekali yang mempunyai gejala yang berat. Kalau misalnya antara satu varian dengan varian yang lain tidak ada perbedaan klinis, dan sampai sekarang tidak ada yang menunjukkan bahwa varian tertentu itu akan menyebabkan klinis yang lebih berat pada anak. Mungkin kalau varian Delta sudah dilaporkan pada dewasa bisa menyebabkan klinis yang lebih, menyebabkan resiko hospitalisasi dan kematian yang lebih tinggi. Tapi kalau pada anak itu belum ditemukan. Belum ada info lebih lanjut dokter. Iya, hanya saja penularannya lebih tinggi ya untuk Delta. Begitu juga untuk Omikron. Hanya dia lebih cepat menular, tetapi untuk klinis belum sampai sekarang, mungkin karena datanya masih sedikit belum ada yang dilaporkan. Ya baik dokter, ini kayaknya seru dokter ngomong masalah anak dan COVID nih dokter ya. Tapi nih dokter, ada nggak pesan untuk orang tua di rumah nih dokter mengenai gimana sih caranya kita menghadapi pandemi dan new normal yang sekarang ini dokter? Ada tips gitu nggak dok? Ya mungkin dari orang tua itu harus terus memberikan informasi yang benar kepada anak ya. Jadi memang menyampaikan bahwa COVID-19 itu ada. Tetapi yang saya lihat sekarang banyak juga anak-anak itu yang ketakutan untuk bertemu dengan orang lain. Karena selalu dibilang tidak boleh, pokoknya harus jaga jarak, tidak boleh salaman. Mungkin itu baik ya, tapi bukan berarti mereka jadi ketakutan. Saya sendiri sebagai dokter anak kadang ketemu pasien yang datang ke klinik saya, lalu mereka itu tidak berani gitu, betul-betul menjaga jarak karena saking tidak pernah ketemu dengan orang lain lagi. Tetapi ya mungkin tips kepada orang tua itu termasuk harus tetap memberikan atau mengedukasi tentang protokol kesehatan. Karena itu mungkin memang cara kita untuk bisa mulai melanjutkan dengan new normal tadi. Apalagi sekarang dengan kasus yang sangat menurun, kita mengharapkan semuanya akan perlahan-lahan kembali ke normal, tapi pastinya perlu transisi. Dan transisi itu mungkin semuanya dibuka dengan adanya batasan-batasan, tetapi ya protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Dan saya rasa yang penting itu juga mengedukasi mengenai apa yang terjadi tentang COVID-19 ini. Jadi tidak menutupi bahaya daripada COVID-19, tetapi ya juga sambil memberitahu bahwa ada hal-hal yang bisa dilakukan juga oleh anak itu sendiri. Jadi juga mungkin dokter, anak tetap harus diajarkan sosialisasi juga dokter ya, jangan sampai takut gitu jumpa sama orang lain gitu dokter ya. Iya, apalagi kalau misalnya keluarganya kecil ya, jadi tidak ketemu dengan yang saudara-saudaranya tidak ada gitu. Jadi memang mungkin selama 2 tahun ini tidak ada sosialisasi dengan orang lain sama sekali. Iya benar dokter. Ini dokter sebenarnya banyak sekali masih pertanyaan yang mau saya sampaikan, tapi memang berhubung waktu juga dokter. Mungkin di lain kesempatan kalau dokter ada
ada waktu kami undang kembali boleh dokter ya? Boleh sekali, saya juga senang jadi banyak ini diskusi. Iya benar-benar sekali dokter. Jadi sebelumnya nih dokter, kalau kita mau jumpai dokter, prakteknya di mana nih dokter? Oh, saya praktek di Klinik Syifa di Jalan Sudirman nomor 31 Medan. Oh baik dokter. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dokter. Sama-sama, terima kasih. Mungkin informasinya banyak sekali yang bisa kita bagi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para orang tua di luar sana. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang mendengarkan juga. Salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.